Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa kami akan berbincang dengan Kepala Balai POM Kota Palu yaitu Bapak Fauzi Ferdinsyah SSI APT yang saat ini sudah tersambung begitu bersama dengan kami dan tentunya kami akan berbincang terkait dengan pengawasan obat dan makanan yang hingga saat ini terus dilakukan oleh Balai POM Palu. Baik, kita sapa saja Pak Fauzi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fauzi. Ya, kita tidak mendengarkan suara beliau. Assalamualaikum Pak Fauzi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fauzi bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Pak Fauzi ya? Sudah jelas ya? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu dan selamat berbuka puasa buat Pak Fauzi. Langsung saja Pak Fauzi, apakah ada peningkatan dalam proses pengontrolan dan juga beberapa kasus yang didapat pada masa sebelum pandemi, pada saat Ramadan saat ini dan juga menjelang Idul Fitri nanti? Silakan Pak Fauzi. Ya, pemirsa TVRI yang saya hormati, tugas Badan POM adalah bertanggung jawab terhadap keamanan dan mutu pangan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pada tugas rutin kita, keseharian kita memang sudah melakukan yang namanya inspeksi dan sampling dan pengujian terhadap produk-produk makanan yang beredar. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam event-event tertentu atau dalam waktu-waktu tertentu, seperti perayaan hari besar keagamaan, mungkin salah satunya adalah saat ini, selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, kita memang melakukan peningkatan atau intensifikasi terhadap pengawasan pangan di bulan Ramadan ini, gitu ya. Ini kita lakukan karena terjadinya peningkatan kebutuhan pangan dan demand dan tingkat konsumsi masyarakat yang bervariasi pada bulan-bulan ini. Selain nanti pada momen yang lain seperti Natal dan Tahun Baru atau Imlek dan sebagainya. Ya, di luar masalah sekarang adalah masa pandemi COVID, kita tetap melakukan intensifikasi, artinya peningkatan pengawasan terhadap pangan pada momen-momen ini, gitu ya. Dan terutama juga sekarang ketika pada masa pandemi COVID, kita juga tetap melakukan pengawasan secara intensif ya. Jadi memang ada eskalasi peningkatan dari tugas rutin kita dalam pemeriksaan dan pengawasan pangan di hari-hari biasa dibandingkan dengan momen-momen tertentu ini. Baik. Baik Pak Fauzi, artinya kalau seperti yang Anda sudah jelaskan bahwa ada intensifikasi, bahwa ada eskalasi begitu pengawasan makanan yang dilakukan pada masa pandemi ini, tapi kemudian apakah itu berbenturan dengan physical distancing yang harus dilakukan? Seperti apa Balai POM saat ini melakukan metode pengawasan makanan itu dengan tetap menerapkan physical distancing, social distancing, dan lain sebagainya? Ya, pastinya kita tetap memperhatikan hal tersebut ya. Artinya tugas kita tidak terganggu oleh, kita usahakan semaksimal mungkin tidak terlalu terganggu oleh kondisi lapangan yang ada. Walaupun memang kondisi di lapangan agak berbeda dengan hari-hari biasa. Jadi kita mempunyai beberapa protokol yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh para petugas. Di antaranya adalah menggunakan APD gitu ya. Ya, minimal masker dan sarung tangan untuk menerapkan higiene personal. Kemudian physical distancing itu pasti ya. Kita harus menjaga jarak dengan stakeholder, dengan sektor ataupun konsumen atau penjual minimal 1 meter. Kemudian proses sampling produk-produk yang akan kita uji itu dilakukan secara cepat. Jadi sebelum kita melakukan sampling, kita tentukan dahulu target lokasi sampling, kemudian mengutamakan lokasi yang dapat dijangkau oleh petugas. Kemudian menghindari kerumunan banyak orang dan memilih waktu yang tidak banyak pengunjung atau konsumen. Untuk pemeriksaan sarana distribusi, kita juga sudah dari pusat juga sudah menetapkan pedoman untuk kita bisa melakukan inspeksi secara desktop inspection. Jadi ada mungkin sarana-sarana yang kita tidak bisa datangi langsung, kita melakukan inspeksi secara desktop gitu. Baik, Pak Fauzi, ini terkait dengan pengontrolan dan juga melakukan investigasi juga di lapangan, melihat mengontrol juga.
jenis makanan ataupun juga minuman apa yang ada temuan yang dilakukan di lapangan dalam waktu kurang lebih 3 bulan terakhir ini? Ya, sejauh ini kalau dari hasil pemeriksaan dan pengawasan, kita kan ada dua ya, ada yang memang pemeriksaan di sarana produksi, sarana produksi, sarana distribusi, kemudian juga khususnya di bulan Ramadan ada takjil. Nah, beberapa hasil yang bisa kita sampaikan untuk sampai minggu kedua ini gitu ya, kita membaginya ini tahap kedua di minggu ini. Itu sudah sekitar 32 sarana distribusi yang kita periksa dan ada 29 yang memenuhi syarat, kemudian ada 3 yang tidak memenuhi syarat. Ya, 3 yang tidak memenuhi syarat itu kita temukan ada 297 produk yang kedaluarsa. Ya, kemudian kita melakukan tindakan untuk kita langsung lakukan pemusnahan di tempat, kemudian pembinaan terhadap penjual. Ya, kemudian juga untuk produk-produk takjil yang kita sampling dan kita uji, ini sampai tanggal 8 ini kita sudah mensampling sekitar 25 sampel jajanan. Ya, macam-macam, ada kue basah, ada minuman, ada agar-agar gitu ya. Kemudian ada kudapan, puding, es campur dan sebagainya. Itu alhamdulillah seluruhnya negatif. Masih aman begitu ya? Ya, aman. Okay. Alhamdulillah aman. Gitu. Berarti hingga saat ini belum ada didapatkan khususnya untuk takjil karena ini sedang dalam bulan Ramadan, artinya belum ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan begitu bagi warga Kota Palu dan sekitarnya, begitu Pak Fauzi? Iya, benar. Jadi mudah-mudahan juga nanti sampai akhir Ramadan kondisinya akan tetap seperti ini. Makanan yang beredar tetap aman dan bermutu, karena kita juga membuat surat edaran ya kepada pelaku-pelaku usaha untuk tetap menjaga kualitas dari produk makanan yang dijual. Kemudian juga kita melakukan banyak KIE, komunikasi informasi dan edukasi, baik ke masyarakat, ke pelaku usaha, ke lintas sektor, agar bersama-sama menjaga pangan yang kita makan dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya kita melihat, ya Pak Fauzi, kalau misalnya kita melihat dengan yang tahun lalu, apakah pelaku usaha ini sampai begitu surat edaran kepada mereka? Karena kan kalau misalnya kita melihat bedanya dengan tahun ini, di mana memang para pelaku usaha khususnya untuk takjil misalnya di bulan Ramadan memang sangat menurun begitu. Jumlahnya juga tidak banyak karena memang pembelinya juga tidak banyak. Nah, kemudian bagaimana perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau untuk surat edaran tetap kita sampaikan ya. Jadi kan kita juga ada kerjasama dengan Aprindo, Asosiasi Retail Indonesia. Jadi kita memang prioritaskan untuk edaran ini atau misalnya KIE itu dan pemeriksaan itu dari hulu. Jadi hulu rantai distribusi. Jadi misalnya dari importir ya, dari distributor, dari hipermarket, toko-toko yang besar, grosir seperti itu ya. Nah, kita mulai dari situ, itu menjadi prioritas kita pemeriksaan. Kemudian baru kita menuju ke pengawasan di toko, supermarket, pasar tradisional, kemudian para pembuat dan atau penjual parcel. Baik, Pak Fauzi, ketika mengambil sampel gitu secara acak, kemudian dibawa ke laboratorium, ini untuk uji labnya sendiri membutuhkan berapa lama untuk bisa langsung tahu hasilnya? Kemudian kandungan-kandungan apa saja yang tidak boleh dan dinyatakan ini bisa berbahaya bagi kesehatan? Silakan Pak Fauzi. Iya. Nah, ini mungkin agak ada sedikit berbeda dengan tahun lalu. Ketika kalau tahun lalu kita berkeliling menggunakan mobil laboratorium. Mobil laboratorium kita berkeliling ke target-target lokasi sampling, misalnya di sentra kuliner, di pasar, sore atau pusat jajanan. Langsung kita melakukan pengujian di situ dan hasilnya memang langsung bisa diketahui saat itu juga. Diketahui. Ya, untuk sekarang kita melakukan sampling seperti hari ini juga tadi ada teman-teman dari Balai POM yang sampling. Itu sekitar sore jam 3, jam 4. Nah, tapi perbedaannya kita tidak menggunakan mobil karena kita menghindari kerumunan massa. Sehingga hal yang sudah dibeli kita bawa ke lab, ke laboratorium untuk
bisa diuji. Hasilnya juga sebenarnya udah langsung bisa keluar. Ya, jadi sebelum maghrib tadi sudah hasilnya sudah keluar. Baik, jadi artinya dari sejak hasil sampling ini keluar, kemudian sampai akhirnya Balai POM begitu bisa memberikan satu solusi atau misalnya memberikan sanksi begitu bagi para pelanggar-pelanggar yang misalnya memang di dalam makanannya terdapat zat-zat berbahaya begitu. Berapa lama rentang waktu yang dibutuhkan oleh Balai POM untuk melakukan semua proses-proses tersebut, Pak? Kita akan melihat ininya ya, kita akan melihat kasusnya seperti apa ya. Kalau misalnya pedagang-pedagang kecil, kemudian yang musiman seperti itu, kita akan lebih banyak kepada persuasi dan pembinaan. Nah, berbeda ketika nanti memang ini pelanggarannya cukup parah gitu ya, kemudian melibatkan juga komoditi yang cukup banyak. Nah, ini nanti kita akan pertimbangkan akan diberikan surat teguran itu ya maksimal 1 minggu lah kalau surat teguran itu ya. Ataupun nanti kalau misalnya ada hal-hal yang memang betul-betul mengkhawatirkan, kita masih punya satu proses terakhir yaitu pro justisia, yaitu penegakan hukum. Ya, jadi nanti kita sudah ada intelijen, kemudian juga para penyidik-penyidik yang sudah bisa langsung melakukan proses penegakan hukum. Baik, Pak Fauzi, mohon izin saya ulangi, ada tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab. Ini zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan atau minuman yang berbahaya bagi kesehatan? Silakan disampaikan lagi, Pak. Silakan. Ya, untuk uji cepat yang kita lakukan di lapangan melalui mobbing ya, mungkin tahun ini kita tidak menggunakan mobil, kita akan menguji parameter untuk cemaran formalin, boraks, dan pewarna non-pangan, yaitu rodamin B yang berwarna merah, kemudian juga methanol yellow. Artinya ini bahan-bahan berbahaya yang menurut pengalaman kita dari tahun ke tahun banyak digunakan untuk penyimpangan digunakan dalam pangan. Padahal produk-produk tersebut atau bahan-bahan berbahaya tersebut adalah bukan bahan-bahan kimia yang diperuntukkan untuk yang pangan. seharusnya digunakan untuk pangan. Baik. Ya, Pak Fauzi, kalau misalnya boleh Anda ceritakan sedikit untuk pangan sendiri, khususnya di Kota Palu sendiri, sudah sejauh apa kasus-kasus berbahaya begitu, zat-zat berbahaya yang didapatkan sejauh ini? Ya, mungkin kalau misalnya berkaca dari tahun lalu, memang ada beberapa produk yang masih mengandung bahan berbahaya ya. Artinya kalau misalnya Balai POM Palu, dalam hal ini pengawasan kita memang Sulawesi Tengah, satu provinsi. Ya, jadi ada di beberapa pasar, mungkin di kabupaten, kita masih temukan ada beberapa bahan, beberapa pangan yang masih mengandung bahan berbahaya. Ya, seperti tadi ada yang mengandung formalin, rodamin B, dan methanol yellow. Hal-hal lain yang kita temukan adalah masih banyaknya produk yang kadaluarsa, produk yang rusak, gitu ya. Kemudian juga produk yang tanpa izin edar, gitu ya, artinya ilegal. Nah, itu juga produk-produk yang kita macam-macam nanti tindak lanjutnya ya, ada yang kita lakukan. Pak Fauzi, kalau boleh kita membahas sedikit soal produk-produk yang kadaluarsa, karena kita tahu itu juga adalah salah satu yang paling banyak yang didapatkan oleh Balai POM begitu, Pak Fauzi ya. Nah, bisa diberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan sebenarnya mengkonsumsi produk yang kadaluarsa itu akan seberbahaya apa, Pak Fauzi? Ya, kalau kita mengkonsumsi produk-produk yang kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya, tentunya akan membahayakan terhadap kesehatan. Ya, kalau misalnya kadaluarsa, ini akan tergantung kepada jenis produknya apa. Misalnya kalau misalnya ada produk susu kadaluarsa, otomatis produk tersebut akan banyak ditumbuhi oleh mikroba yang akan membahayakan bagi tubuh. Ya, mikroba yang nanti yang bisa tumbuh di dalam produk tersebut juga bisa macam-macam, gitu ya. Bisa Salmonella typhi, bisa Escherichia coli, bisa Staphylococcus aureus, tergantung nanti bakteri yang tumbuh di dalam produk tersebut. Ya, tapi secara umum itu akan membahayakan. Bahkan nanti ada beberapa bakteri yang memang dia mengeluarkan toksin juga atau racun. Ya, yang secara akut mungkin secara cepat nanti akan bisa menimbulkan gejala-gejala seperti
mual, muntah, gatal-gatal, demam dan sebagainya. Baik. Ya. Ya. Kalau misalnya nanti dalam jangka panjang bisa saja nanti terjadi gangguan ginjal, Dalam jangka panjang. gitu ya. Atau nanti bahan-bahan berbahaya itu bisa menimbulkan kebanyakan nanti bisa menimbulkan kanker atau kerusakan hati. Baik. Baik. Pak Fauzi, tadi kita kembali dulu, tadi sudah sempat ada disampaikan oleh Pak Fauzi akan memberikan ada surat teguran dulu begitu ya kepada para pedagang ataupun juga para penjual yang memang melanggar aturan. Namun ketika ternyata masih didapatkan lagi ada kasus yang sama dengan pedagang yang sama juga, apakah ada sanksi yang memang diberikan begitu dari Balai POM? Seperti apa Pak Fauzi? Ya, bisa jadi. Artinya nanti kita punya track record, punya rekam jejak gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pedagang-pedagang yang tetap nakal, artinya berulang dari tahun ke tahun ataupun tetap mengulangi kesalahannya, maka tingkat sanksi yang diberikan itu akan meningkat. Kalau misalnya pertama hanya teguran, nanti bisa saja kepada proses yang lebih keras ya, nanti ada teguran keras. Kalau misalnya tokonya berizin, maka kita akan berkoordinasi dengan Disperindak juga bisa merekomendasikan untuk pencabutan izin. Kalau misalnya nanti lebih parah lagi dan dinilai memang produknya berbahaya bagi kesehatan, maka kita akan tingkatkan lagi kepada proses pro justisia. Baik, Pak Fauzi Ferdiansyah SSI APT telah berdiskusi atau berbincang bersama kami di sini. Pak Fauzi, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat juga buat pemirsa yang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah. Selamat kembali berbuka bersama keluarga, Pak Fauzi. Salam hangat untuk keluarga. Semoga tetap sehat, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.